Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, apakah saudara pernah membuat resolusi? Biasanya sebagian besar dari kita membuat resolusi di awal tahun baru, dengan anggapan bahwa tahun yang baru, maka saya pun harus baru, saya harus berubah. Atau bisa juga di momen-momen tertentu kita membuat sebuah komitmen untuk berubah. Apakah itu misalkan komitmen untuk olahraga rutin setiap minggu, atau itu komitmen untuk saat teduh setiap hari, nggak mau bolong-bolong. Saya rasa setiap kita pasti pernah membuat tekad-tekad seperti ini, bukan? Namun dari sekian banyak yang kita pernah usahakan, berapa banyak yang kemudian akhirnya berhasil, dan berapa banyak yang gagal? Terkadang mungkin kita bisa menjaga sebuah komitmen dengan baik di 1-3 bulan pertama. Tapi setelah sekian waktu, bisa aja kemudian kita tiba-tiba kehilangan semangat untuk menjaga konsistensi itu, untuk menjaga komitmen itu. Dan kemudian lambat laun, tidak lagi kita lakukan. Tapi pertanyaannya bagaimana selama ini cara kita menjaga komitmen itu? Mari kita membaca Alkitab kita yang terambil dari Matius 26 ayat 31-35 yang berbunyi demikian. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Saudara, ini adalah kisah pada malam sebelum Yesus ditangkap. Kisahnya dimulai dengan sebuah peringatan yang Yesus itu sedang berikan kepada para murid, bahwa sang gembala itu akan dibunuh dan domba-dombanya akan tercerai-berai. Dan kalimat ini menunjuk kepada kematian Yesus, di mana ketika para murid menyaksikan Yesus ditangkap, dihakimi dan dibunuh, mereka akan tercerai-berai. Sebenarnya tujuan dari Yesus menyampaikan peringatan ini adalah untuk menenangkan hati para murid jauh sebelum mereka mengalaminya. Yesus berkata, "Sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Jadi kisah ini sebenarnya dimulai dengan tujuan yang baik dari Yesus, yaitu Yesus pengen kasih tahu akan hal-hal yang akan dihadapi oleh para muridnya di depan mereka. Mereka akan terguncang, tapi mereka tidak perlu khawatir, sebab Yesus akan bangkit dan akan menjumpai mereka di Galilea. Di dalam keterbatasan para murid pada waktu itu sebagai manusia, tentu mereka tidak bisa memahami dengan jelas apa yang jadi maksud Yesus sesungguhnya. Sampai kemudian Yesus telah bangkit, malaikatlah yang baru kemudian mengingatkan para murid akan perkataan Yesus ini. "Yesus sekarang sudah pergi ke Galilea mendahului kamu, kalian akan bertemunya di sana." Ini itu adalah sebuah pesan peringatan yang sederhana dan sebenarnya tujuannya baik untuk menyadarkan para murid sebelum mereka mengalami sebuah peristiwa yang akan mengguncang iman mereka. Tapi ternyata kalimat Yesus itu ditangkap lain oleh Petrus. Seorang murid Yesus yang pada waktu itu terpicu oleh kalimat Yesus, "Kamu semua akan tergoncang imannya karena aku." Petrus dengan kekuatannya yang ia andalkan sendiri, ia berkata, "Biarpun mereka semua terguncang imannya, aku sekali-kali tidak." Melihat Petrus yang terlalu pede dengan kekuatannya sendiri, Yesus itu memperingati Petrus, "Malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkalku 3 kali." Mendengar jawaban ini, Petrus lagi-lagi tidak mau kalah. Untuk kedua kalinya ia menyatakan dengan kalimat yang terdengar sangat berani, "Sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Tapi waktu kita lihat kata yang dipakai oleh Petrus itu adalah sekalipun, maka sebenarnya menunjukkan bahwa Petrus itu tidak sepenuhnya mengira bahwa Yesus akan benar-benar mati. Ketika Petrus mengatakan ini, kemudian Alkitab mencatat juga bahwa para murid yang lainnya pun juga ikut mengatakan demikian. Ini adalah sebuah kisah di mana ketika para murid itu belum sepenuhnya memahami akan apa yang terjadi dalam kehidupan Yesus. Nampaknya tidak pernah terlintas dalam kepala mereka
bahwa Yesus yang mereka lihat sebagai Mesias, yang mereka harapkan akan menyelamatkan mereka, itu akan mati. Dari ketidakpahaman mereka, dengan yakinnya mereka menganggap bahwa diri mereka itu mampu untuk melawan pencobaan dan godaan. Dalam kisah ini, Petrus itu telah mengabaikan kelemahan dan keterbatasan dirinya. Petrus tidak memberikan ruang potensi dalam dirinya bahwa ia mungkin juga bisa jatuh, bahwa ia mungkin juga bisa gagal. Tapi ia sangat yakin bahwa ia tidak akan menyangkal Tuhan. Dalam hal ini Petrus itu gagal untuk meminta anugerah pertolongan Tuhan untuk meneguhkan imannya. Petrus hanya bersandar kepada pengertian dan kekuatannya sendiri, bahkan ketika Tuhan sudah kasih peringatan akan apa yang akan terjadi. Setelah dari kisah ini kita bisa belajar yang pertama, ketika Tuhan telah mengingatkan kita akan firman-Nya, itu lahir dari kepeduliannya kepada kita dan ia mau supaya kita benar-benar melakukan firman-Nya. Panggilan ini itu bukan sebuah kebetulan, tapi adalah sebuah pesan daripada Roh Kudus yang membawa kita untuk peka pada suara Tuhan dan melakukannya. Maka hari ini saudara, jika saudara mendengar suara Tuhan dalam bentuk apapun, lewat apapun, jangan abaikan. Karena bisa jadi ini adalah sebuah pesan yang Tuhan sedang peringati bagi kita untuk masa depan, ataupun untuk sebuah penuntun yang sedang kita hadapi saat ini. Yang kedua, penyerahan diri pada pertolongan Allah itu adalah sikap yang harus kita miliki. Mengandalkan kekuatan kita sendiri itu tidak akan pernah berakhir baik, saudara. Seperti yang kita ketahui, akhir cerita dari kisah Petrus, akhirnya kemudian ia benar-benar menyangkal Yesus tepat seperti apa yang Tuhan Yesus katakan. Ini menunjukkan bahwa ketika kita bersandar pada pengertian dan kekuatan kita sendiri, kita itu bisa gagal. Kegagalan ini sepertinya bukan seperti secara sengaja bahwa Yesus itu ingin mencelakai hidup kita. Tapi Yesus itu ingin supaya kita belajar bahwa hanya anugerah Tuhanlah yang bisa memampukan kita supaya kita tidak terjatuh. Jika saudara-saudara ada membuat resolusi di awal tahun ini, ataupun komitmen apapun itu yang saudara lakukan, yang saudara buat di hadapan Tuhan, apakah itu rindu untuk baca firman Tuhan setiap hari, atau itu tidak lagi jatuh pada dosa atau kebiasaan buruk yang sama, atau apakah itu rindu untuk tidak marah-marah lagi, apapun itu tekad saudara, mari selidiki dan tanya ke dalam hati kita. Siapa yang kita andalkan pada saat kita membuat komitmen-komitmen itu? Pada saat kita bekerja, melayani, maupun mempersiapkan rencana untuk masa depan, apakah kita selalu menyerahkannya pada pimpinan Tuhan dan membiarkan Ia yang bekerja mengatur semuanya? Saudara, perenungan hari ini mengingatkan kita bahwa kita perlu berhati-hati terhadap keyakinan kalau kita itu bisa melakukannya sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Tuhan itu selalu siap menolong dan selalu siap menopang kita dalam setiap waktu. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau memberikan diri kita ditopang dan ditolong oleh Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kami bahwa sesungguhnya kami tidak bisa mengandalkan kekuatan kami sendiri, Tuhan. Pada saat Tuhan berbicara, pada saat Tuhan mengingatkan, maka seharusnya tidak kami abaikan, melainkan kami dengarkan dengan taat, dengarkan dengan sungguh, dan belajar menyerahkan diri kami pada pimpinan Tuhan yang mengatur seluruh kehidupan kami. Tuhan, melalui kisah Petrus kami menyadari bahwa diri kami juga bisa gagal, diri kami juga bisa jatuh ke dalam dosa. Tetapi Tuhan, biarlah kesadaran ini akan kelemahan kami membawa kami pada sebuah sikap berserah kepada pimpinan-Mu. Karena kami memerlukan Tuhan setiap waktu dan setiap saat. Tuhan, tolong setiap kami agar hidup kami boleh sepenuhnya berserah pada pimpinan anugerah-Mu dalam hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.